Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Lama saya nggak goes belusukan atau main di bike park. Ya memang untuk saat ini keadaan sedang PPKM ya teman-teman. Kasus COVID itu meningkat drastis. Mungkin di sekitar lingkungan teman-teman juga sama, di tempat saya juga sama. Makanya saya beberapa minggu ini saya membatasi kegiatan saya yang jauh dari rumah. Kebetulan saya ini di TGP ya, ini dekat sekali dengan rumah. Saya juga memilih waktu yang senggang, sepi di sini ya teman-teman. Sedang tidak ada aktivitas sepeda, adapun tidak begitu banyak. Saya mau sharing ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang terkena positif COVID-19 ataupun teman-teman ada yang kehilangan keluarganya. Saya secara pribadi ikut belasungkawa, ikut bersedih juga. Jujur keluarga saya juga beberapa ada yang berpulang ya teman-teman, termasuk kemarin kakak sepupu saya juga khawatir, sedih, takut juga ya terkait apapun di luar sana tentang COVID. Yang jelas menurut saya sih COVID ada sih ya teman-teman. Ini cuma sharing saja sebagai saya yang pernah ya teman-teman. Saya dulu pernah positif tapi di gelombang 1 ya. Ini mau sharing karena sekarang banyak sekali kasus. Saya dulu pernah positif ya teman-teman, tapi di gelombang 1, mungkin bukan varian Delta seperti sekarang. Saya juga ingin sharing dengan teman-teman MTB, teman-teman penggemar sepeda juga mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Jauh sebelum varian Delta ini menyebar, saya terkena gejala sebelum saya swab ya teman-teman. Saya terkena gejala, kan kalau kita lihat sekarang ada 2 ya teman-teman, varian yang lama dengan sekarang yang baru adalah varian Delta. Mungkin saya terkena virus COVID yang lama ya, karena dulu memang gejalanya seingat saya itu batuk kering ya, kemudian demamnya sampai menggigil ya teman-teman, batuk kering, demam menggigil, kemudian capek ya, tubuhnya rasanya capek, kemudian ini anosmia ya teman-teman, kehilangan indera penciuman. Nah itu saya alami lumayan lama ya teman-teman, sekitar ada 12 hari. Sedangkan varian Delta yang sekarang yang saya tahu, ini saya sekedar sharing ya teman-teman, saya juga lihat dari beberapa sumber yang saya cari itu, kalau varian Delta itu mungkin ada agak sedikit berbeda ya, karena katanya itu varian Delta lebih menular dan lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Kalau varian Delta itu gejalanya ada tambahannya seperti sakit perut, kemudian mual, muntah, kemudian mencret seperti diare ya, seperti itu. Jadi gejala beda. Kalau dulu saya tidak ada sama sekali, mual tidak ada, sakit perut, diare tidak ada, hanya demam, batuk kering, menggigil, dan anosmia atau kehilangan indera penciuman. Nah saya di sini mau sharing ini kaitannya dengan apa sih yang kita lakuin ya. Seperti biasa dulu di gelombang 1 mungkin isoman itu tidak sefamiliar sekarang ya. Kalau sekarang isoman, banyak isoman. Dulu saya memang jujur isolasi mandiri. Saya sempat ke dokter ya teman-teman. Kemudian saya ditanya, alhamdulillah saya tidak punya riwayat penyakit apa-apa. Kemudian dokter bilang usia saya juga relatif masih muda. Saya disuruh isolasi mandiri. Dan alhamdulillah selama isolasi mandiri itu saya tidak pernah mengalami sesak nafas ya teman-teman. Memang tubuh itu menggigil, linu itu sangat sakit ya. Saya baru pernah mengalami menggigil dan bahasa Jawanya greges itu teman-teman, yang sebegitu hebat daripada penyakit-penyakit flu yang sebelumnya, yang dulu ya. Ini berbeda, jadi
Saya isolasi mandiri, kemudian demam ya teman-teman, demam maghrib itu mulai demam saya malam itu selama 5 hari. Kemudian 6 hari sampai ke 12 hari alhamdulillah sehat, tapi indera penciuman saya hilang. Jadi teman-teman yang sekarang mengalami hal yang serupa, demam, batuk kering, anosmia, tapi tidak punya riwayat penyakit apa-apa ya teman-teman, cukup isolasi mandiri dan tenangkan diri, kemudian tidak usah khawatir karena dari beberapa sumber yang saya dapat, jadi kalau ini banyak sumber yang saya baca dan mungkin itu benar ya teman-teman, itu kalau anosmia ke arah sembuh ya, jadi banyak pasien yang tidak anosmia di varian Delta sekarang ya teman-teman, banyak pasien yang tidak anosmia kemudian dia sesak nafas. Alhamdulillah saya tidak. Nah, waktu itu isolasi mandiri karena saya serumah dengan istri saya, walaupun sudah protokol kesehatan sebagaimanapun, akhirnya istri saya juga kena, tapi istri saya juga alhamdulillah tidak punya riwayat penyakit apa-apa, isolasi dan sembuh. Selain isolasi mandiri ini teman, tenangkan pikiran kita, berpikir yang baik-baik, kemudian jangan lupa minum selain obat penurun panas dan pereda nyeri ya, pada saat kita panas dan nyeri, minum suplemen vitamin ya teman. Waktu itu saya vitamin C, vitamin D dan zinc yang non oxidated. Jadi itu selama 10 hari terakhir itu menjelang kesembuhan saya itu saya minum itu rutin dan alhamdulillah sehat kembali ya teman-teman. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan ya, minimal masker ya teman-teman, minimal masker. Mungkin ada teman-teman yang risih dengan masker, ya untuk saat ini kita tidak sendiri ya teman-teman. Yang sudah berkeluarga mungkin ada istri, ada anak, atau di rumah ada orang tua, ya kita berpikirnya ke situ saja. Semoga sehat selalu gitu. Jadi saya hanya sharing ya teman-teman, karena mengingat banyak sekali sekarang kasus positif di Indonesia lumayan meningkat. Saya sebagai yang pernah mengalami hanya ingin sharing teman-teman, ke teman-teman Goeser, ke teman-teman MTB ya. Semoga sekarang yang sedang mengalami isolasi mandiri ataupun sedang mengalami anosmia, tenang saja teman-teman ya, kita yakinkan diri kita ya, tetap kalau sudah ke dokter tetap apa yang sudah dikatakan dokter kita lakukan, kemudian minum suplemen seperti saya dibilang tadi, suplemen vitamin, yaitu sebagai imun ya. Oke, baik teman-teman, saya hanya ingin sharing saja. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya, sehat, tetap jaga kesehatan. Untuk di luar sana yang percaya ataupun tidak percaya adanya corona, tidak masalah ya. Yang penting kita jaga kesehatan karena kita tidak sendirian, ada keluarga yang juga perlu dilindungi, dan semoga kita dengan bersepeda tetap sehat ya teman-teman, imun kita bertambah, tapi juga jangan terlalu capek karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Baik teman-teman, itu sharing saya mengenai pengalaman saya selama ini terkena positif COVID di gelombang 1 ya. Alhamdulillah, dan jangan ya di gelombang 2 ini jangan ya. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih teman-teman. Jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten belusukan atau konten terabasan atau konten bersepeda lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.